wabarakatuh. Selamat datang di channel Otaku Anime. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendukung channel ini. Oke, kali ini saya akan sedikit membahas siapa yang paling kuat antara bajak laut sekelas Yonko, Admiral, dan pasukan revolusi. Oke nakama, mari kita bahas dari segi kekuatan Yonko. Jika kita lihat, maka pengalaman dan jam terbang pasti juga menjadi faktor perbandingan kekuatan mereka. Jika dia itu 1 lawan 1 antara Yonko dan Admiral, maka saya masih menjagokan Yonko. Bukan omong kosong lagi dan bukan sekedar rumor soal kekuatan mereka. Kita sudah menyaksikan sendiri betapa kuatnya Big Mom, betapa kuatnya Kaido. Sekelas Luffy pun baru kali ini dia terkena one hit dan KO. Oke, kita lihat dari julukan mereka sendiri. Dari Yonko Shirohige, eranya dia dijuluki manusia terkuat. Kita pernah lihat di perang Marineford betapa garangnya dia. Dari awal memang dia masih menahan kekuatannya karena takut menghancurkan Marineford, yang di sana jelas masih ada es yang ditahan yang sedang mencoba diselamatkannya. Shirohige pun harus dikeroyok dari segala penjuru dan menerima banyak luka karena memang faktor kesehatan sudah tidak mendukungnya juga. Dan ketika es sudah bebas dan mati, kita lihat Shirohige dalam kondisi yang tinggal menunggu ajalnya saja. Dia masih mampu membuat Akinu babak belur. Setelah itu, Kurohige pun dibuatnya ketakutan dan menelan banyak luka. Yonko Kaido. Kaido sekarang diketahui mendapat julukan makhluk hidup terkuat. Artinya apa? Ya, bukan lagi dari segi manusia, dari segi semua yang hidup, hewan, raksasa, monster. Kaido digadang-gadang dialah yang terkuat. Entah di darat, di lautan, di udara, jika duel 1 lawan 1, maka Kaido lah yang akan menang. Oke, kita bisa ambil kesimpulan dalam hal ini. Kita bisa menilai kalau Kaido sedang dalam puncak kekuatannya. Meski dulu pernah kalah, itu wajar, karena untuk mencapai puncak juga harus dimulai dari bawah. Kaido kalah mungkin saat belum mencapai puncak kejayaan dan kekuatannya, tapi sekarang dia mungkin memang benar yang terkuat. Julukan itu ada saat Shirohige telah mati. Selanjutnya, Yonko Big Mom. Belum diketahui Big Mom pernah kalah atau belum. Tapi yang jelas, Big Mom dalam karir bajak lautnya, dia tidak memiliki bekas luka di tubuhnya. Dia diketahui pernah luka, tapi ketika kehilangan kesadarannya. Saat itu dia diceritakan oleh Bleach. Ketahanan tubuh Big Mom melemah saat Big Mom kehilangan kesadarannya. Kita lihat saat masih ingusan saja, dia mampu membunuh kesatria Elbaf. Dia memang monster dari kecil. Luffy pun sempat beradu tinju dengan Big Mom. Di sini Luffy pasti sedang mengukur seberapa kuat Big Mom. Ya, Gear Force Luffy pun tidak ada daya di depan Big Mom. Big Mom dengan mudah menghempaskannya. Selanjutnya, Yonko Sang. Dia pernah datang ke kapal Shirohige dan adu pedang dengan Shirohige. Langit pun terbelah. Saat di Marineford, dia menghentikan tinju Akainu dengan santai dan tenang. Dan dia membubarkan perang dengan gaya yang cool. Ini yang membuat fans Sang senang bukan kepalang. Bahkan dia menantang dan siap meladeni jika ada yang masih ingin melanjutkan perang dari pihak Angkatan Laut. Bahkan tantangan pun diutarakan untuk bajak laut Kurohige sekalipun. Jika tidak punya kekuatan tempur yang besar, mana mungkin dia dan kelompoknya berdiri tegak dan tidak ada keraguan sedikit pun. Untuk sekelas petinggi Angkatan Laut pasti mengetahui bahayanya. Bahkan Sengoku pun mengalah dan menuruti kemauan Sang. Dan dalam pernyataannya pun dikatakan, baiklah karena ini kau yang memintanya, Akagami. Jelas kalau Sengoku menghormati Sang dan sadar apa yang terjadi jika melawan saat itu. Berarti kita bisa berasumsi, setidaknya jika duel dengan Yonko, yang bisa mendekati dari kubu Angkatan Laut hanya seorang Fleet Admiral. Jika mungkin terjadi duel mati-matian, perbandingannya jika Fleet Admiral mati, maka setidaknya dari Yonko mendapat sekarat atau cacat seumur hidup. Kehilangan tangan mungkin, atau kaki. Yang jelas dalam pertempurannya pasti mereka mati-matian dan saling adu bogem. Tetapi jika yang dilawannya hanya Admiral, maka saya mutlak menjauhkan Yonko. Itu dari segi kekuatan. Admiral mereka pas untuk diadu dengan wakil Yonko jika ada, atau dengan wakil pasukan revolusi seperti Sabo.
Saya rasa wakil pemimpin pasukan revolusi Sabo dia masih di atas para komandan Yongko, dan dia setara dengan admiral untuk segi kekuatannya. Kenapa? Kita bisa lihat selisih kekuatan antara Yongko dan komandannya sangat jauh, seperti Big Mom dan 3 komandan manisnya, Kaido dan 3 bencana, Shirohige dan Marco. Pastinya dari revolusi pun antara Dragon dan 4 komandannya selisihnya jauh. Oleh sebab itu, Sabo ditempatkan di wakil. Berarti bisa diasumsikan kalau Sabo kekuatannya yang paling mendekati Dragon. Itu terbukti ketika dia berhadapan dengan pasukan angkatan laut. Di situ ada admiral, wakil admiral, dan pasukan kroco lainnya. Ketika menghadapi wakil admiral, dia tidak terlihat kesusahan untuk mengalahkannya, dan terbukti menang telak. Ketika berhadapan dengan Fujitora, bahkan Fujitora pun mengakui Sabo bahwa orang nomor 2 di pasukan revolusi memang bergairah. Bukan cuma julukan saja, Sabo masih muda dan dia sangat jauh dari puncak kekuatannya. Dan untuk sekarang saya setuju jika Sabo setara dengan admiral dari segi kekuatan. Seperti halnya Ben Beckman, dia diprediksi adalah wakil kapten. Karena sudah dikonfirmasi jika di antara semua Yonko, bajak laut Akagami lah yang kekuatan tempurnya paling seimbang. Berarti Ben Beckman setara dengan admiral dan di atas komandan Yonko lainnya. Untuk para komandan saya asumsikan mereka masih di bawah admiral, tapi hanya selisih sedikit. Itu karena potensi dari komandan kekuatannya masih bisa meningkat banyak. Tapi untuk admiral hanya sedikitlah jika naik performanya. Dan saya memang yakin jika komandan pun masih sanggup menghadapi admiral. Dan kita juga tahu jika pertarungan di papan atas, ketika kekuatannya selisihnya hanya sedikit, di antara keduanya masih 50-50 siapa yang akan menang. Seperti yang dikatakan Kizaru dalam pertarungan genting, yang lengah lah yang kalah. Berarti jelas siapa yang lebih fokus yang lebih berkemungkinan menang. Dan siapa yang lengah sedikit saja dialah yang akan kalah. Dan tidak lupa faktor keberuntungan akan menjadi sesuatu yang paling mendukung. Oke, ini dulu pembahasan dari saya. Nanti kita bahas lagi di pembahasan opini selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail untuk mengukur dan membuat perbandingan dengan persentase agar mudah dipahami. Di antara Yonko dengan para komandannya, Fleet Admiral dengan admiralnya, dan pasukan revolusi dengan komandannya. Seberapa selisih kekuatan mereka? Tunggu detailnya di video selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendukung channel ini. Dukung terus dan nikmati video-videonya, tentunya agar kalian tidak ketinggal dengan review, opini, fakta-fakta, dan semua tentang One Piece. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.